Kwashiorkor salah satu bentuk malnutrisi yang sering terjadi pada anak-anak terutama di daerah dengan kondisi ekonomi rendah. Kwashiorkor ini adalah penyakit akibat kekurangan protein yang parah, di mana asupan kalori juga tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Akibatnya, pertumbuhan anak menjadi terhambat dan fungsi tubuhnya juga tidak berjalan normal. Nah, secara umum, malnutrisi berarti kondisi ketika tubuh kekurangan atau kelebihan zat gizi sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Penyebabnya bisa karena kurangnya asupan makanan, gangguan penyerapan zat gizi, atau bahkan karena pola makan yang tidak seimbang. Kalau dilihat dari jenisnya, ada dua bentuk utama malnutrisi energi protein, yaitu Maramus dan Kwashiorkor. Maramus terjadi karena tubuh kekurangan semua zat gizi, baik protein maupun energi. Sedangkan Kwashiorkor lebih khusus disebabkan oleh kekurangan protein saja, walaupun asupan kalori masih ada. Kemudian, Kwashiorkor biasanya terjadi pada anak-anak yang tidak mendapatkan cukup protein hewani seperti daging, telur, susu, atau ikan. Kondisi ini sering dialami oleh keluarga dengan ekonomi rendah atau karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya protein dalam makanan anak. Oke, di sini ada etiologinya itu. Yang pertama ada hipoalbuminemia. Nah, di hipoalbuminemia ini terjadi itu seperti kekurangan asupan protein, terus terjadi hipoalbuminemia seperti albumin rendah dalam darah. Terus lanjut lagi ada gangguan tekanan osmotik koloid yang menjadikan atau membentuk sebuah edema jadinya nanti. Terus lanjut ada sistem imun melemah. Dan yang terakhir itu ada Kwashiorkor, di mana kombinasi semua proses di atas menyebabkan munculnya sindrom klinis Kwashiorkor. Jadi hipoalbuminemia ini dapat menjadi bukan faktor tapi etiologi dari Kwashiorkor ini tadi. Terus yang kedua itu etiologinya ada gangguan metabolisme. Kekurangan protein mengganggu berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Ini termasuk penurunan produksi enzim dan hormon yang penting untuk fungsi tubuh yang normal. Seperti kekurangan protein menjadi gangguan metabolisme tubuh. Lanjut, gangguan metabolisme hati. Nah, hati ini kan adalah organ utama kan ya dari metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, jadi saat tubuh kekurangan protein, hati ini tidak mampu membentuk lipoprotein yang berfungsi mengangkut lemak. Terus akibatnya tuh lemaknya itu menumpuk di hati. Nah, ketika ini sudah terjadi, inilah penyebab hepatomegali atau pembesaran hati pada Kwashiorkor. Nah, terus itu ada lagi gangguan metabolisme protein menjadi hipoalbuminemia. Terus ada lagi gangguan metabolisme energi. Lanjut lagi itu ada gangguan metabolisme enzim dan hormon. Dan yang terakhir itu ada terjadi manifestasi Kwashiorkor. Nah, etiologi yang ketiga itu ada kerusakan sel dan jaringan. Kekurangan protein menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan tubuh. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pada kulit, rambut, dan organ lainnya. Nah, seperti kekurangan protein berat, karena Kwashiorkor berawal dari defisiensi protein kronis atau dalam waktu lama, terutama pada anak-anak yang makanannya hanya mengandung karbohidrat tinggi seperti nasi, jagung, atau singkong, dan lain-lain, tapi rendah protein. Akibatnya, tubuh tidak memiliki bahan baku asam amino esensial yang diperlukan untuk membentuk enzim dan hormon protein struktural seperti kolagen dan keratin, terus antibodi, protein plasma, atau albumin. Terus lanjut lagi itu ada gangguan sintesis protein yang menjadikan kerusakan sel dan jaringan. Dan manifestasi klinis Kwashiorkor. Nah, jadi kombinasi kerusakan sel dan jaringan dan gangguan metabolisme menghasilkan gejala khas Kwashiorkor, atau itu seperti edema, kulit dan rambut rusak, hepatomegali, otot mengecil, anak tampak apatis, rewel, dan mudah sakit. Dan etiologinya itu yang terakhir ada ketidakseimbangan antioksidan. Jadi beberapa hipotesis menunjukkan bahwa kekurangan antioksidan dan paparan aflatoksin juga berperan dalam patofisiologi Kwashiorkor. Jadi itu seperti kekurangan protein dan mikronutrien, terus terjadi ketidakseimbangan oksidatif atau stres oksidatif, dan sistem imun melemah. Selanjutnya itu terjadi manifestasi klinis Kwashiorkor. Jadi ada 4 etiologi yang menyebabkan terjadinya itu Kwashiorkor ini. Selanjutnya, gangguan metabolisme. Kekurangan protein mengganggu berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Ini termasuk penurunan produksi enzim dan hormon yang penting untuk fungsi tubuh yang normal. Di sini terbagi atas beberapa bagian, diantaranya yang pertama, kekurangan protein. Ketika protein kurang, fungsi metabolik tubuh menjadi terganggu karena enzim dan hormon tidak bisa bekerja secara optimal. Kemudian yang kedua, gangguan metabolisme hati. Hati adalah organ utama dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Saat tubuh kekurangan protein, maka hati tidak mampu membentuk lipoprotein yang berfungsi untuk mengangkut lemak. Akibatnya, lemak akan menumpuk di dalam hati. Inilah penyebab hepatomegali atau pembesaran hati pada Kwashiorkor. Kemudian yang ketiga, gangguan metabolisme protein.
Protein dalam makanan dibutuhkan untuk sintesis albumin di hati. Ketika tidak ada cukup asam amino, hati tidak dapat menghasilkan albumin, sehingga terjadi hipoalbuminemia yang menyebabkan edema atau pembengkakan karena cairan keluar dari pembuluh darah ke jaringan. Kemudian yang keempat, gangguan metabolisme energi. Pada kekurangan protein, tubuh memecah jaringan otot untuk mendapatkan energi atau katabolisme otot. Akibatnya, massa otot berkurang drastis, anak tampak kurus dan lemah meskipun tubuhnya tampak bengkak karena edema. Kemudian yang kelima, gangguan metabolisme enzim dan hormon. Karena protein dibutuhkan untuk membentuk enzim dan hormon, maka aktivitas enzim pencernaan menurun akibat penyerapan nutrisi yang terganggu. Kemudian produksi hormon tiroid dan insulin menurun, akibatnya pertumbuhan dan energi menurun. Kemudian sistem antioksidan seperti glutathione juga berkurang. Akibatnya sel mudah rusak oleh radikal bebas. Kemudian yang terakhir, terjadi manifestasi kwashiorkor. Kombinasi dari semua gangguan metabolisme ini menyebabkan edema karena hipoalbuminemia, hepatomegali atau karena lemak menumpuk di hati. Kemudian kulit dan rambut rusak karena sintesis protein jaringan yang terganggu. Kemudian otot mengecil dan anak tampak lemah serta apatis. Dari kwashiorkor, yaitu pertama, keamanan pangan tidak terjamin. Poin pertama, keamanan pangan tidak terjamin, yaitu akses dan ketersediaan makanan yang bergizi itu tidak cukup. Poin kedua, asupan protein yang kurang, di mana makanan didominasi karbohidrat dan kekurangan sumber dari protein hewani atau nabati. Poin ketiga yaitu penurunan sintesis albumin, di mana tubuh kekurangan bahan untuk membentuk albumin. Poin keempat yaitu hipoalbuminemia, di mana kadar albumin itu rendah sehingga cairan keluar dari jaringan yang menyebabkan edema atau pembengkakan. Poin kelima yaitu kwashiorkor, yang timbul gejala edema, wajah sembab, perut buncit, rambut rontok, kulit rusak dan juga pertumbuhan yang terhambat. Faktor risiko kedua yaitu kemiskinan, di mana kemiskinan ini memiliki keterbatasan ekonomi, membuat keluarga sulit untuk membeli makanan-makanan yang bergizi dan seimbang. Poin kedua yaitu ketidakamanan pangan, di mana ketersediaan dan juga akses terhadap pangan yang bergizi itu tidak terjamin dan makanan didominasi oleh karbohidrat yang murah. Poin yang ketiga yaitu asupan protein kurang, di mana tubuh kekurangan protein hewani atau nabati yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan juga perbaikan dari jaringan. Poin keempat yaitu penurunan sintesis dari albumin, di mana kekurangan protein ini menyebabkan hati tidak mampu memproduksi albumin dan dalam jumlah yang cukup. Poin yang keenam, di mana hipoalbuminemia itu atau kadar albumin itu darah turun. Albumin darah turun yang membuat tekanan dari osmotik plasma itu menurun sehingga cairan keluar dari jaringan. Poin keenam yaitu edema dan gangguan metabolik, di mana terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh atau edema, dan juga gangguan fungsi hati dan penurunan daya tahan tubuh. Poin ketujuh, kwashiorkor, munculnya gejala khas seperti edema, wajah sembab, perut buncit, rambut rontok, kulit rusak, dan pertumbuhan terhambat serta apatis. Ketiga yaitu sanitasi yang buruk. Apa itu sanitasi yang buruk? Sanitasi yang buruk adalah lingkungan yang tidak bersih, di mana air tercemar, limbah tidak dikelola, kebersihan makanan buruk yang menyebabkan mudahnya penyakit menyebar dalam sistem pencernaan atau penyakit infeksi pencernaan. Infeksi saluran cerna ini dapat menyebabkan diare berulang-ulang, cacingan, infeksi usus yang mengganggu penyerapan dari zat gizi, terutama protein dan juga energi. Penurunan penyerapan pada nafsu makan ini menyebabkan absorpsi gizi menurun dan kehilangan nafsu makan, sehingga asupan protein makin sedikit. Kekurangan protein. Nah, tubuh kekurangan protein untuk bertumbuh, pembentukan enzim dan juga perbaikan dari jaringan. Penurunan sintesis albumin, di mana karena kekurangan protein tersebut, hati tidak mampu memproduksi dari albumin secara optimal. Hipoalbuminemia, di mana kadar albumin dari darah turun yang membuat tekanan osmotik itu menjadi menurun sehingga cairan itu berpindah ke jaringan yang menyebabkan edema. Kwashiorkor,
di mana kwashiorkor ini muncul gejala khas yang seperti tadi, wajah dan kulit buncit, rambut rontok, kulit kusut, kulit rusak, pertumbuhan terhambat, dan juga apatis. Keempat, faktor risiko keempat yaitu infeksi penyakit menular, di mana infeksi penyakit menular ini seperti diare, TBC, campak atau malaria yang meningkatkan kebutuhan energi dan protein tubuh. Di sini juga ada meningkatnya metabolisme dan pemecahan protein, di mana tubuh itu bereaksi terhadap infeksi, dan dengan meningkatkan metabolisme sehingga protein tubuh digunakan untuk melawan infeksi dan juga perbaikan dari jaringan. Penurunan nafsu makan dan penyerapan gizi, di mana ketika infeksi terjadinya menurunnya nafsu makan serta mengganggu penyerapan dari nutrisi di usus. Asupan cairan protein juga menurun. Kombinasi kebutuhan meningkat dan asupan berkurang menyebabkan defisit protein kronis. Penurunan sintesis albumin yang menyebabkan hati kekurangan bahan untuk membentuk albumin sehingga kadar albumin darah itu turun. Hipoalbuminemia, di mana rendahnya albumin menyebabkan tekanan osmotik dan cairan berpindah ke jaringan yang menyebabkan edema. Kwashiorkor tadi munculnya tanda khas seperti edema, perut buncit, rambut rontok, kulit kusam, pertumbuhan terhambat, dan anak tampak apatis. Nah, di sini ada 4 faktor risiko, yaitu 1. Keamanan pangan tidak terjamin, kedua, kemiskinan, ketiga, sanitasi buruk, dan keempat, infeksi penyakit yang menular. Jadi adapun manifestasi klinis atau tanda gejala dari kwashiorkor ini yaitu 1. Adanya edema di seluruh tubuh terutama kaki, tangan, ataupun anggota badan yang lain. 2. Wajah mengkilat bersibak. 3. Pandangan mata sayu. 4. Rambut tipis kemerahan seperti rambut jagung. 5. Perubahan status mental seperti cengeng, rewel. 6. Pembesaran hati. 7. Otot mengecil. 8. Edema simetris pada kedua punggung kaki dapat sampai seluruh tubuh. 9. Perubahan kulit berupa bercak merah muda yang meluas atau dermatosis. 10. Diare dan keseluruhan pada anemia. Selanjutnya kita masuk kepada bagian komplikasi dari kwashiorkor. Anak dengan kwashiorkor akan lebih mudah untuk terkena infeksi dikarenakan lemahnya sistem imun. Tinggi maksimal dan kemampuan potensial untuk tumbuh tidak akan pernah dapat dicapai oleh anak dengan riwayat kwashiorkor. Bukti secara statistik mengemukakan bahwa kwashiorkor sendiri itu terjadi pada awal kehidupan baik pada bayi dan anak-anak, sehingga dapat menurunkan IQ secara permanen. Komplikasi lain yang dapat ditimbulkan dari kwashiorkor sendiri adalah defisiensi zat besi, hiperpigmentasi kulit, dan edema anas. 7. Masalah keperawatan. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu defisit nutrisi. Kemudian ada tujuan dan kriteria hasil. Yang pertama, status nutrisi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, maka diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil, porsi makanan yang dihabiskan meningkat, berat badan membaik, indeks massa tubuh membaik, frekuensi makan membaik. Kemudian ada intervensi yaitu manajemen nutrisi. Yang pertama, observasi. Pertama, identifikasi status nutrisi. Kedua, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien. Ketiga, identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik. Keempat, monitor asupan makanan. Kelima, monitor berat badan. 6, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian ada terapeutik. Yang pertama yaitu sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Kemudian memberikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Ketiga, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. 4, berikan suplemen makanan jika perlu. 5, hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Kemudian edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu, anjurkan diet yang diprogramkan. Kemudian ada kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri, antiemetik jika perlu. Kemudian kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Kemudian diagnosa keperawatan yang berikutnya yaitu gangguan tumbuh kembang. Kemudian ada tujuan dan kriteria hasil yaitu status perkembangan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, maka diharapkan status perkembangan membaik dengan kriteria hasil, keterampilan atau perilaku sesuai dengan usia meningkat, kemampuan melakukan perawatan diri meningkat, regresi menurun, afek membaik. Kemudian intervensi yaitu promosi perkembangan anak. Pertama, observasi. Pertama, identifikasi kebutuhan khusus anak dengan kemampuan adaptasi anak. Kemudian terapeutik, fasilitasi hubungan anak dengan teman sebaya, dukung anak berinteraksi dengan anak lain, dukung anak
mengekspresikan perasaannya secara positif, berikan mainan yang sesuai dengan usia anak. Kemudian edukasi, jelaskan nama-nama benda objek yang ada di lingkungan sekitar, ajarkan pengasuh milestones, perkembangan dan perilaku yang dibentuk, ajarkan sikap kooperatif bukan kompetisi di antara anak, ajarkan anak cara meminta bantuan dari anak lain, ajarkan teknik asertif pada anak dan remaja, demonstrasikan kegiatan yang meningkat perkembangan pada pengasuh, kemudian kolaborasi, rujukan untuk konseling. Kemudian diagnosa keperawatan yang berikutnya yaitu gangguan integritas kulit. Kemudian ada tujuan dan kriteria hasil yang berikutnya yaitu integritas kulit dan jaringan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, maka diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil, elastisitas meningkat, hidrasi meningkat, perfusi jaringan meningkat, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun. Kemudian ada intervensi perawatan integritas kulit, yaitu pertama observasi, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, misalnya perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembapan, suhu lingkungan ekstrim. Kemudian ada terapeutik, ubah posisi tiap 2 jam, kemudian bersihkan perineal dengan air hangat, terutama selama periode diare, hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering. Kemudian edukasi, anjurkan menggunakan pelembab, kemudian anjurkan minuman air yang cukup, anjurkan peningkatan asupan nutrisi, dan anjurkan mengingkari terpapar suhu ekstrim.